Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan hingga pada hari ini kita masih bisa beraktivitas dengan keadaan sehat. Tak lupa sholawat serta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat syafaat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahkah kita tersadar atas berubahnya peradaban di dunia ini? Semua itu disadari oleh perjuangan para pendahulu kita untuk kemajuan peradaban di dunia ini, terlebih dalam peradaban Islam. Kini, tempat-tempat dan bangunan bersejarah peninggalan masa lalu sering menjadi sebuah tempat wisata dan hiburan semata. Bahkan pula arah Islam lebih dalam. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menjadi penambah wawasan ilmu bagi kita semua dan dapat bermanfaat. Hadirin yang berbahagia, Baghdad adalah salah satu dari kota terbesar dan paling kosmopolitan. Baghdad juga menjadi rumah bagi umat Muslim, Kristiani, Yahudi, dan penganut paganisme. Kota Baghdad didirikan di tepi barat Tigris oleh Kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur. Kota ini dulunya sebuah perkampungan Persia yang dimana menggantikan Ctesiphon atau ibu kota kekaisaran sebagai ibu kota sebuah kekaisaran Muslim yang mencakup wilayah dari Afrika Utara hingga Baghdad juga telah menjadi pusat pendidikan dan perdagangan. Beberapa sumber memperkirakan dia hanya memiliki lebih dari 1 juta penduduk. Sebagian besar penduduknya berasal dari seluruh Irak, terutama dari Khorasan. Banyak dari kisah-kisah dalam 1001 Malam berlokasi di Baghdad pada periode yang disebut Madinat As-Salam atau kota kedamaian, yang menceritakan tentang pemimpinnya yang paling dihormati kelima, yaitu Harun ar-Rasyid. Kisah 1001 Malam termasuk cerita Sinbad yang termasyhur, melambangkan kehebatan budaya Baghdad selama masa keemasan di dunia Arab. Pada abad ke-8 dan ke-9, Baghdad dianggap sebagai kota terkaya di dunia. Para pedagang Tiongkok, India, dan Afrika Timur bertemu di sini, bertukaran benda-benda kebudayaannya dan melambungkan Baghdad menjadi renaissance intelektual. Dalam membangun kota Baghdad ini, Al-Mansur kan ahli bangunan, arsitektur, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lain. Mereka didatangkan dari Syria, Mosul, yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Kota Baghdad yang terbagi menjadi 4 bagian sama, dengan 4 jalan utama dari Istana Khalifah ke arah Masjid Agung dan terus menyebar ke seluruh Irak. Pada zaman modern ini, kota kuno Baghdad masih bisa dikenali dalam Istana Abbasiyah dari akhir abad ke-12 dalam basoar-basoar penuh tembaga dan emas. Setelah masa Al-Mansur, kota Baghdad menjadi lebih termasyhur lagi karena perannya sebagai pusat perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada zaman pemerintah Khalifah Harun ar-Rasyid, yang dimana Khalifah Harun ar-Rasyid memerintah dari 786 Masehi
Khalifah Al-Ma'mun, yang dimana memerintah dari 813-830. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat kegiatan intelektual, musik, puisi, kesastraan, dan filsafat mulai berkembang. Sinar ilmu pengetahuan tambah bercahaya. Yang demikian karena negara-negara bagian dari kerajaan Islam bukan terhormat kepada para ulama dan adapun zaman keemasan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan adalah periode yang sedang kita bicarakan. Pada periode ini, berbagai ilmu pengetahuan telah matang, pertumbuhan telah sempurna, dan berbagai kitab yang bermutu telah cukup banyak dikarang, terutama ilmu bahasa, sejarah, geografi, adab, dan filsafat. Pada awal ilmu berkembang dalam bidang qiraah, tafsir, dan hadis, dan kemudian menyusul ilmu fikih. Ilmu-ilmu ini bertumbuh subur sesuai dengan evolusi kemajuan masyarakat. Telah diketahui bahwa ilmu fikih telah matang dan berkembang kaidah-kaidahnya pada masa Daulah Abbasiyah kedua. Khalifah Al-Mansur telah mengadakan penyelidikan terkait keistimewaan pada tempat yang telah dipilih untuk menjadi ibu kota kerajaannya. Tentu, ini juga telah melibatkan diri dalam membuat segala persiapan dan pelaksanaannya. Banyak para ilmuwan dari berbagai daerah datang ke kota ini ilmu pengetahuan yang dari kota inilah memancar sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Kebesarannya tidak terbatas pada negeri Arab, tetapi meliputi seluruh negeri Islam. Kota Baghdad ketika itu menjadi pusat peradaban dan kebudayaan yang tertinggi di dunia. Ilmu pengetahuan dan sastra berkembang pesat. Banyak buku filsafat yang sebelumnya dipandang sudah mati dihidupkan kembali dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalifah Al-Ma'mun memiliki perpustakaan yang dipenuhi dengan beribu-ribu buku ilmu pengetahuan, yaitu perpustakaan yang bernama Bait Al-Hikmah. Semua kemegahan, keindahan, dan kehebatan kota Baghdad yang dibangun pertama kali oleh Khalifah Al-Mansur itu hanya tinggal kenangan. Semuanya seolah-olah hanyut di bawah oleh sungai Tigris. Setelah kota ini di bumi hanguskan oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan tahun 1258 Masehi. Tetapi di luar daerah kekuasaan Mongol berkuasa Daulah keturunan Turki. Mereka berkuasa dari perbatasan Syria di sebelah timur sampai ke perbatasan Mesir di sebelah barat. Terdiri Daulah Mamluk di Mesir dan Daulah Utsmani di Asia Tenggara, sedangkan keturunan Arab berkuasa di Yaman dan Maghribi. Pada masa itu, dunia Islam yang dikuasai oleh Genghis Khan terpecah belah, saling serang menyerang satu sama lain, sehingga tidak ada sebuah kerajaan besar yang menjadi tumpuan harapan umat Islam. Hanya ada satu cabang di India yang memiliki kekuasaan yang stabil. Namun sayang, harus bersaing dengan umat Hindu sehingga praktis juga tidak sempat membangun. Sultan-sultan Mamluk di Mesir, walaupun daerahnya tidak mengalami penyerbuan Mongol, tetapi diserbu oleh Salibiyah. Ditambah lagi, sultan-sultan Mamluk bukan dari satu keturunan, sehingga secara praktis Daulah Mamluk pun tidak sempat membangun. Dengan demikian, masa Mongol ini merupakan masa perpecahan yang sangat parah di dalam sejarah kebudayaan Islam. Semua bangunan kota, termasuk istana tersebut, dihancurkan. Pasukan Mongol itu juga meruntuhkan perpustakaan yang merupakan bidang ilmu dan membakar buku-buku yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penguasaan Mongol atas Daulah Islam hampir memusnahkan unsur Arab dan bahasanya, juga agama Islam. Dengan tindakan pemusnahan, pembakaran, dan pembunuhan kota daerah yang dikuasai, mereka bunuh penduduknya, mereka rampas harta, membakar keturunan, maka musnahlah pembendaharaan kebut. Namun, suatu hal yang luar biasa bahwa Genghis Khan yang meruntuhkan semua itu, di antara keturunannya ada yang bangun menjadi pemelihara dan pembangun kembali agama dan kebudayaan Islam. Hadirin yang berbahagia, sebuah tutur kata kadang ada sebuah kesalahan, dan itu saya sadari sebagai manusia yang penuh
berdosa. Adapun hal-hal baik tak lain datang dari. Dengan demikian saya mohon maaf, dan untuk penutup kalimat ceramah ini saya ucapkan undur maqala wala. Wassalamualaikum.